Tapi jika sudah ada 10% saja generasi muda ya mengalami gangguan mental akibat memelihara atau mengasuh atau mengadopsi, bahasa keren mereka, boneka tersebut, subhanallah, apa jadinya? Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuh boneka bayi sedang tren di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para artis. Seperti yang dilakukan Ivan Gunawan, Soimah, Sarwenda, Ruben Onsu, Nora, Roy Kiyoshi, Selina Cintaluna, serta masih banyak lainnya. Ada yang berpendapat mengadopsi boneka bayi, merawatnya, mengajak bicara seperti bayi pada umumnya sangatlah menyenangkan. Tapi ada juga yang mengatakan hal itu bersifat halusinasi, bahkan banyak yang menduga seperti film The Guardian memuja roh dalam boneka tersebut. Warganet menyebut bahwa Ivan Gunawan halu dan stres lantaran menganggap sebuah boneka sebagai anak. Sebelum Ivan Gunawan tren, Fury Haru terlebih dahulu sudah memiliki banyak ratusan boneka arwah dari berbagai negara yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Menurut informasi yang beredar, boneka ini laku dijual dengan harga mulai dari 500.000 hingga ratusan juta rupiah. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Pancasila fil Indonesia, salimna ya Allah qabul hadatina, ibla' bil waswala, sallu ala Nabi salim ya Allah. Pancasila fil Indonesia. Amba'ats. Pada hari ini kita dipertontonkan lagi sesuatu yang sangat-sangat menggelisahkan pemikiran-pemikiran kaum intelektual, kaum akademisi, dan masyarakat-masyarakat pemerhati lingkungan sosial budaya di Indonesia ini. Mengapa? Karena fenomena mengasuh boneka yang ditrenkan sedemikian rupa ini sangatlah amat membahayakan tentunya. Dibikin trending. Kami paham betul motivasinya adalah bisnis murni. Kami sangat amat paham betul. Dan ini nanti akan hilang dengan sendirinya sebagaimana sebelum-sebelumnya seperti itu adanya. Namun dalam kesempatan ini wabil khusus kepada orang-orang yang beriman kepada ketuhanan yang Maha Esa, wabil khusus lagi kepada umat Islam, ini bisa merusak tauhid tentunya. Sebagaimana pada kajian ini kami akan berikan beberapa kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umatti'uhu qalil. Nah, kami ulangin. Wa umatti'uhu qalil. Diberikan kesenangan sementara. Ya. Nikmatin. Dunia ini hanya sementara saja. Wa umatti'uhu qalil. Jadi Allah memberikan kesenangan sementara kepada manusia di muka bumi ini. Wa umatti'uhu qalil. Wa umatti'uhu qalil. Kesenangan yang amat sangat sementara di muka bumi. Salah satunya mengasuh boneka yang lagi tren dilakukan oleh para selebritis dan public figure. Sekali lagi kami katakan, kami paham betul ini sekedar bisnis, intermezzo, entertain. Namun
efek dari permainan ataupun kesenangan ini sangat membahayakan generasi muda kita, wabil khusus lagi kepada tauhidnya umat Islam. Ini bisa menjadikan suatu gerbang ataupun pintu masuk memuja sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas. Dalam istilah psikologinya berhalusinasi. Berhalusinasi seakan-akan boneka itu hidup, diimajinasikan sedemikian rupa. Ya, kalau pelaku-pelakunya orang intelektual, no problem tentunya ya, sekelas Ivan Gunawan ya, seperti yang sudah disebutkan artis-artis tadi. Beliau-beliau ini punya kecerdasan dan talenta, multi talenta. Bahkan secara ekonomi atau finansialnya sudah mumpuni dan stok. Sudah unlimited uang di bank mereka. Namun untuk kalangan masyarakat umum yang menengah ke bawah, jika terkena virus seperti ini, yang mana orang tuanya tidak mampu membeli boneka itu harga 500.000 ada sampai jutaan tadi narasi mengatakan. Narasi tadi menyebutkan sampai jutaan harganya. Subhanallah. Nah, kalau ini terjangkit kepada anak-anak remaja yang tidak mau tahu kondisi ekonomi orang tuanya memaksa beli, kita sudah paham betul banyak kasus-kasus yang orang tua dipukul gara-gara tidak bisa memenuhi hasrat si anak. Contohnya minta beli motor, orang tua nggak mampu, dipukul, ditendang. Silakan checklist berita-berita yang sudah viral belakangan ini. Bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua yang tidak mampu memenuhi hasrat mereka. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada anak. Karena yang mereka tonton di YouTube, di media-media sosial lainnya, hal-hal yang dipertontonkan seperti tadi itu. Memelihara boneka. Ya. Akhirnya mereka punya keinginan. Karena pujaan mereka ataupun panutan mereka yang public figure yang notabene mereka kagumi itu melakukan pemujaan ataupun memelihara boneka yang seakan-akan hidup. Akhirnya followernya mengikuti perilaku sang tokoh ataupun public figure tersebut. Ini yang membahayakan. Dan ini akan merusak moral, etika, serta intelektual generasi muda. Ini yang harus kita prihatin bersama dan kita memohon kepada pihak-pihak yang terkait untuk menyudahi fenomena ini. Jangan terlalu diviralkan, sangat berbahaya. Kalau ini menjadi tren 2022, sangat bahaya sekali. Sudah sakit masyarakat kita nanti, ya. Sakit jiwanya, ekonomi tidak jelas carut marut, mentalnya rusak, imannya hancur lebur, ya, karena efek memelihara boneka tersebut. Dan tidak tutup kemungkinan jika dianalisa secara spiritualis, ingat, diuji, ya, dibuktikan secara spiritual, boneka tersebut diimajinasikan, dihidup-hidupkan, maka tidak tutup kemungkinan akan masuk jin ataupun setan yang bersemayam di dalam boneka tersebut. Sebagaimana dalam ajaran Islam yang sudah lazim kita kenal, checklist hadis-hadis Nabi, salah satu tempat bersemayamnya jin adalah boneka. Salah satu tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib adalah salah satunya boneka. Ini kan membahayakan sekali. Setelah iman tergerus dan efek dominonya adalah boneka tersebut mensugestikan negatif kepada pemiliknya. Seperti kami katakan tadi, ya kalau public figure itu punya intelektual, punya logika kuat. Ya, karena mereka seorang artis, talentanya multi talenta, otomatis otaknya berpikir terus, logikanya bermain terus. Jika yang meruat ataupun memelihara boneka ini adalah rakyat biasa, ekonominya pas-pasan, banyak masalah, stres, ya stres masih ringan dikatakan. Dengan dia memelihara boneka itu menjadi stres akut dan bisa sakit jiwa. Terjadilah orang gangguan jiwa. Ini bahaya. Jika sudah masuk kategori orang dalam gangguan jiwa, kalau hanya 1, 2, no problem. Kalau merata, setiap provinsi ada orang dalam gangguan jiwa akibat boneka tersebut, apa jadinya bangsa kita ini? Nauzubillah, subhanallah.
Oh, terlalu jauh berpikirnya. Tidak seperti itulah. Sabar. Ini bukan masalah kita berpikir terlalu jauh. Ini mengantisipasi dampak dari fenomena memelihara boneka tersebut. Apa iya harus tunggu ada korban yang sakit jiwa gara-gara melihara boneka itu dari rakyat jelata, sakit jiwa gara-gara melihara boneka tersebut, baru ada gerakan ataupun ada aksi dari pemerintah untuk melarang? Apa iya harus seperti itu? Tidak kan? Preventif mengantisipasi itu wajib. Jangan sudah ada jatuh korban baru kita teriak-teriak. Nah, marilah kita sadari dunia ini permainan sementara dan ini kesenangan sementara, ya. Ini adalah hiburan-hiburan sementara. Semoga saja ini cepat berlalu fenomena memelihara boneka ini. Ya, walaupun dikatakan harganya 500.000 sampai jutaan, itu hanya menyasar orang-orang high class, ekonomi menengah ke atas. Ya, kalau itu memang analisanya tepat. Yang kami khawatirkan ketika fenomena ini sudah berdampak spiritual, seperti kami katakan tadi, ada jin yang menyusup ke boneka tersebut, sehingga dia bisa menarik simpati anak-anak yang labil iman, secara iman mental dia masih labil, sehingga dia tersugesti, terhipnotis oleh jin tersebut, sehingga dia memelihara boneka itu, jin bersemayam di situ, gangguan mental mulai bekerja perlahan demi perlahan. Tapi jika sudah ada 10% saja generasi muda ya mengalami gangguan mental akibat memelihara atau mengasuh atau mengadopsi, bahasa keren mereka, boneka tersebut, subhanallah, apa jadinya? Ya. Al-akhir, fa umati'uhu qalil, fa umati'uhu qalil, fa umati'uhu qalil. Kami ulangi berkali-kali untuk mengingatkan, jangan sampai kesenangan yang sementara ini melukai banyak pihak. Jangan sampai kesenangan sementara ini membuat orang-orang tua jadi kehilangan anak semata wayangnya ataupun keluarga yang ia cintai. Karena keluarga sudah masuk kategori orang gangguan dalam jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Semoga saja para stakeholder di pemerintahan Republik Indonesia ini, di bawah kepemimpinan Bapak Haji Joko Widodo, mampu mengantisipasi dampak-dampak negatif yang akan terjadi di kemudian hari asbab mengadopsi boneka-boneka yang bisa membuat orang berhalusinasi dan berimajinatif. Itu saja dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Sallallahu ala Muhammad.